Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan laporan tentang percobaan ampermeter dan voltmeter DC. Adapun anggota kelompok kami yang pertama ada Ahmad Afandi Ismail, yang kedua ada saya sendiri, Mujur Palu Binsar Suburian, dan yang ketiga ada Fadila Putri Kinasi. Adapun tujuan dari praktikum tersebut, yang pertama, untuk menentukan hambatan dalam ampermeter. Yang kedua, untuk menentukan hambatan dalam voltmeter. Yang ketiga, mampu menggunakan alat ukur listrik dengan benar. Yang keempat, mampu menerapkan teori grafik dengan benar. Kita masuk ke dasar teori. Arus dapat didefinisikan sebagai aliran muatan listrik. Ukuran berapa banyak muatan listrik yang mengalir per satuan waktu arus listrik timbul karena adanya pergerakan elektron dari suatu bahan atau rangkaian akibat pengaruh dari luar. Ampermeter adalah suatu alat listrik yang dipergunakan untuk mengukur besarnya arus listrik dari suatu rangkaian. Tahanan dalam dari ampermeter sangatlah kecil, sedangkan idealnya mendekati nol. Ampermeter memiliki batas maksimum dalam mengukur arus. Untuk mengukur arus rangkaian listrik menggunakan ampermeter, digunakan rangkaian seri. Rangkaian seri digunakan agar arus yang mengalir antara rangkaian dengan ampermeter sama, sehingga arus yang ditunjuk oleh jarum penunjukan akan sesuai dengan arus yang mengalir pada suatu rangkaian tersebut. Tegangan merupakan suatu beda potensial antara dua titik yang mempunyai perbedaan jumlah muatan yang berarti energi sebesar 1 Joule yang dialami per satu kolomnya. Muatan listrik, tegangan terjadi saat terjadi jika dalam rangkaian dipasang sumber potensial listrik yang dikenal juga dengan GGL atau disingkat gaya gerak listrik. Untuk mengukur beda potensial atau tegangan antara dua titik dalam rangkaian, kita dapat menggunakan voltmeter. Next. Pada rangkaian listrik, voltmeter disusun secara paralel karena meskipun pada rangkaian paralel arus listrik terbagi, namun tegangan tidak akan ikut terbagi atau tetap sama. Berikut adalah rangkaian penguat arus serta pengukuran beda potensial, pengukuran serentak kuat arus dan beda potensial dengan ampermeter berada di luar, serta pengukuran kuat arus dan beda potensial dengan ampermeter ketika berada di dalam. Pengukuran arus menggunakan cara pertama, yakni merangkai rangkaian seperti gambar 2A, kita dapat menyaksikannya, maka nilai hambatan ampermeter dapat diperoleh dengan cara berikut. R sama dengan V per I, di mana R adalah hambatan dengan satuan ohm, V adalah hasil pengukuran voltmeter dengan satuan volt, I adalah hasil pengukuran ampermeter dengan satuan ampere. Untuk cara kedua, menggunakan rangkaian pada gambar 2B. Hambatan pada ampermeter dapat diperoleh dengan mengukur hambatan dua kali, sehingga akan diperoleh hambatan pada voltmeter dengan cara berikut. RA sama dengan V1 per V1 sampai V2 dikali RB. Next. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, berikutnya adalah alat dan bahan untuk praktikum ini. Yang pertama, kita membutuhkan ampermeter DC atau miliampermeter DC. Yang kedua, voltmeter DC atau milivoltmeter DC. Selanjutnya sumber tegangan DC. Keempat, bangku hambat. 5, hambat geser. 6, penutup arus. 7, kabel-kabel. Dan untuk prosedur kegiatannya, yang pertama kita ikuti semua petunjuk atau arahan yang diberikan oleh asisten dosen. Yang kedua, pinjamlah alat-alat yang diperlukan. Yang ketiga, setiap rangkaian yang sudah disusun, tanyakan dulu kepada asisten tentang kebenarannya. Sesudah itu barulah switch es ditutup. 4, hambat geser digunakan untuk mengatur besar arus dan tegangan. Yang kelima, catat hasil pengukuran ditulis pada kertas yang sudah disediakan di lembar kerja. Selanjutnya, data hasil pengamatan. Yang pertama, pengukuran hambatan dalam ampermeter. Kita bisa lihat untuk RB sama dengan 0,82 ohm. Dan pengukuran hambatan dalam voltmeter untuk RB sama dengan 27
0,34 kali 10 pangkat 3 ohm. Ya, untuk analisis data, pengukuran hambatan dalam ampere meter, untuk hasil datanya di tabel ini dengan N sama dengan 5, RB sama dengan 0,82 ohm, dan seterusnya. Untuk persamaan garis lurus bisa kita lihat seperti ini untuk cara perhitungannya dengan hasil RA sama dengan 0,181221 ohm. Ya, untuk hasilnya bisa kita lihat untuk ralat relatifnya kita hasilkan 1,22% dengan 3 angka penting. Dan selanjutnya pengukuran hambatan dalam voltmeter dengan tabel sebagai berikut. Untuk persamaan garis lurus bisa kita hitung dengan cara seperti ini. Dan untuk hasil analisisnya bisa kita lihat untuk ralat relatifnya kita dapatkan 0,274% dengan 4 angka penting. Untuk analisis grafiknya bisa kita lihat grafik hubungan antara L1 dan L2 pengukuran hambatan dalam ampere meter. Untuk grafik hubungan antara V1 dan V2 pengukuran hambatan dalam voltmeter bisa kita lihat. Untuk pembahasannya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, berikutnya pembahasan dari praktikum yang telah kami lakukan. Berdasarkan analisis perhitungan yang dilakukan, kami mendapatkan data nilai hambatan beserta ralatnya sebagai berikut. A. Melalui analisis data yang telah dilakukan, berdasarkan pengukuran hambatan yang diukur melalui ampere meter, maka didapatkan nilai RA sama dengan 0,181 plus minus 2,217 ohm dengan ralat relatif sebesar 1,223% atau 3 angka penting. Yang B, melalui analisis data yang telah dilakukan berdasarkan pengukuran hambatan yang diukur melalui voltmeter, maka didapatkan nilai RF sama dengan 2,734 plus minus 7,489 ohm dengan ralat relatif sebesar 0,274% atau 4 angka penting. Data hambatan yang diperoleh dari hasil perhitungan di atas sudah sesuai dengan persamaan pada dasar teori. Menurut persamaan nilai RV berbanding lurus dengan hambatan RB. Nah, pada kepercobaan kedua hambatannya dibuat berbeda-beda, di mana ketika nilai RB yang diletakkan dalam rangkaian semakin kecil, maka hambatan didapatkan dari hasil perhitungan juga semakin kecil. Begitupun selanjutnya. Selanjutnya, berdasarkan data hasil perhitungan hambatan di atas, kita bisa melihat bahwa ralat pada saat mengukur hambatan menggunakan ampere meter sangatlah besar. Ralat ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya yaitu yang pertama, kurang teliti dalam membaca alat. Ketika kita mengambil data praktikum, kita membaca ampere meter tidak pas, tidak lurus. Jadi didapatkan kesalahan pada saat pengambilan data. Oleh karena itu, kita harus membaca data dengan benar. Tidak boleh bercanda saat mengambil data. Yang kedua, kurang paham terhadap percobaan yang dilakukan. Saat melakukan praktikum, lalu kita tidak benar-benar paham dengan tujuan dilakukannya praktikum, atau belum paham mengenai rangkaian yang dibuat, ini akan menyebabkan kesalahan pada data yang telah diambil. Oleh karena itu, sebelum melakukan praktikum, usahakan kita sudah memahami modul dan melihat video langkah-langkah percobaan sebelum melakukan praktikum. Lalu bertanya kepada Bapak dosen saat mau menyambungkan arus, karena ditakutkan rangkaian yang dibuat belum benar. Kesimpulan dari praktikum yang telah kami lakukan. Dari praktikum dan analisis data yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa yang pertama, untuk menentukan hambatan dalam ampere meter digunakan dua cara, yaitu A. Cara pertama adalah dengan pengukuran langsung, yaitu menggunakan voltmeter dan ampere meter yang dapat dipasang secara paralel. Yang B, cara kedua adalah dengan pengukuran bertahap dengan hambatan R untuk mengetahui nilai hambatannya. Dapat digunakan rumus berikut.
Yang kedua, untuk mengukur hambatan dalam voltmeter digunakan rumus sebagai berikut. Yang ketiga, dalam melakukan praktikum ini, alat yang merupakan komponen utamanya adalah yang berkaitan erat dengan kelistrikan. Oleh karena itu, dibutuhkan kehati-hatian dan ketelitian baik saat menggunakan ampermeter maupun voltmeter, serta komponen lainnya dan saat mengikuti tata aturan pemakaian yang benar, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang keempat, dari analisis data yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa ketika sudah mendapatkan nilai baik itu tegangan, hambatan, maupun arus harus dinyatakan juga dalam bentuk grafik hubungannya. Dari praktikum ini, analisis grafik yang didapatkan antara lain, yang pertama, grafik hubungan antara I1 dan I2, pengukuran hambatan dalam ampermeter. Yang kedua, grafik hubungan antara V1 dan V2, pengukuran hambatan dalam voltmeter. Berikut ini merupakan daftar pustaka dari yang kami lakukan. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.